kita ini memang lagi-lagi gagap sekaligus terlambat dalam menangani situasi perundungan. Gumpalan amarah itu sudah sedemikian dahsyat sehingga kekerasan yang kemudian dijadikan sebagai sebuah cara untuk retaliasi, kita bisa bayangkan skalanya sebanding dengan sakit hati, sebanding dengan amarah, sebanding dengan kesakitan yang sudah dialami. 90% pelaku bullying itu ternyata juga adalah korban bullying. Berasal dari korban bullying. Betul. Jadi masalah tidak selesai, dia cuma mengkompensasikan penderitaannya dengan cara apa? Menjadi pelaku. Peledakan itu bagi dia merupakan pancaran dari paham yang dia anut, atau peledakan itu sebatas perilaku yang dia tiru. Hukuman bagi keluarganya. Istrinya, anaknya diusir. Berarti kan sesungguhnya anak itu korban stigma kan? Iya. Apa yang negara lakukan? Gak usah bicara lakukan deh. Negara punya tidak data tentang anak-anak terduga teroris itu sekarang di mana? To the point aja. Halo Sobat Sindu, Jumat 7 November 2025. Kusuk ibadah di sebuah masjid SMA Negeri 72 Jakarta berubah menjadi kepanikan. Doa berubah menjadi jeritan. Remaja yang terluka diam-diam menyimpan amarah berlebihan. Jika sekolah tidak mengobati luka, dendam akan mencari senjata. To the point aja, kita akan berbincang dengan psikolog forensik yang juga konsultan Yayasan Lentera Anak, Reza Indragiri Amril. Selamat datang di To the Point aja, Bang Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi datang, Bang. wabarakatuh. Terima kasih. Kalau melihat peristiwa yang hari Jumat 7 November 2025, pada saat ibadah sholat Jumat, tiba-tiba seorang anak yang katanya korban bully, korban perundungan, tiba-tiba dengan amarah membawa bom, katakanlah bom rakitan, dan meledakkan di lingkungan sekolah. Separah itukah korban pelaku? Mungkin kalau Bang Reza... Bingung kan? Udah mulai bingung kan? Ya, saya jadi Disebut bingung. korban Atau pelaku, nih. iya. Udah jadi bingung Iya, kan? iya, Ya, gitu. Memang dalam pidana kita itu ingin sekali sesegera mungkin memetakan siapa pelaku, siapa korban. Pelaku langsung kita seret ke ruang pertanggungjawaban pidana. Betul. Korban kita berikan restitusi atau ganti rugi. Tapi khusus dalam kasus perundungan, paling tidak berdasarkan pengalaman-pengalaman saya, ya terbatas memang. Tapi dari pengalaman itu saya katakan situasi perundungan adalah situasi ketika otoritas penegakan hukum, bahkan kita semua, sangat mungkin mengalami kebingungan luar biasa untuk memposisikan siapa gerangan korban dan siapa gerangan pelaku. Dengan kata lain, kebingungan ini merupakan akibat karena selama sekian lama kita ini memang lagi-lagi gagap sekaligus terlambat dalam menangani situasi perundungan. Ya. Saking terlambatnya, itu tadi, akhirnya terjadi kekacauan, tanda petik, kerancuan. Siapa korban, Siapa siapa pelaku? pelaku. Contoh ya, contoh dulu. Di Banjarmasin, sekarang juga ada di Lampung, di pesisir barat kalau saya tidak salah. Ada seorang siswa yang bertahun-tahun mengalami perundungan. Berarti posisi dia sebagai apa? Korban. Korban ya, Korban. clear ya, korban ya. Clear, ya. Dia mengalami viktimisasi pertama kali dari siapa? Dari teman-temannya. Teman-temannya merendahkan, melecehkan, menghina-hinakan, merusak martabatnya dan seterusnya. Tapi dia tidak berdaya. Kemudian dia pilih untuk mencoba mengadukan beban hatinya ke keluarga. Atau berkeluh kesah ke sekolah. Semestinya keluarga atau sekolah jadi penolong dong. Iya. Ya. Memberi bantuan kan? Ya. Tapi ini klise. Berhadapan dengan situasi seperti itu tidak jarang justru anak atau korban yang berkeluh kesah ini dikatakan cemen kau, Alah gitu aja. Iya. sampai Gitu harus aja. nanya. Ya. mendramatisasi keadaan. Yang namanya senda gurau itu biasa aja dalam pertemanan atau yang agak bunyinya agak indah, agak luhur. Maafkanlah, cobalah tetap bersabar. Ya. Nanti waktu yang akan mengobati dirimu. Itu kewajaran dalam pertemanan. Mereka yang hari ini membencimu suatu saat akan bisa menjadi mencintaimu. Kalimat-kalimat yang terdengar indah tapi sadar tidak sadar, pihak yang semestinya memberikan pertolongan justru melakukan viktimisasi kedua. Sudah dua nih. Dua, oke. Ya. Lalu anak bingung, dia coba Kemana lagi dia harus kemana percaya? dia harus mengadu ya?
Dia coba lapor ke polisi. Polisi sikapnya kurang lebih sama lah, sebagian. Mengatakan, alah masalah sepele aja, kita masalah udah numpuk nih, laporan sudah numpuk. Cobalah selesaikan sendiri. Damailah gitu ya. Damailah. Laporan tidak diterima. Sadar tidak sadar, ternyata otoritas penegakan hukum pun pada titik itu melakukan viktimisasi ketiga. Sekarang Mas Andri, Mas Ika coba bayangkan. Korban ini sudah jatuh tertimpa tangga. Sampai dia tiba di titik simpulan, saya menderita sendirian. Alhasil tidak ada pihak lain yang bisa saya andalkan untuk mengeluarkan saya dari kesengsaraan ini. Kecuali diri saya sendiri. Dan gumpalan sakit hati itu sudah sedemikian hebat. Gumpalan amarah itu sudah sedemikian dahsyat. Sehingga kekerasan yang kemudian dijadikan sebagai sebuah cara untuk retaliasi, kita bisa bayangkan skalanya sebanding dengan sakit hati, sebanding dengan amarah, sebanding dengan kesakitan yang sudah dia alami. Artinya itu tumpukan-tumpukan emosi dia Tepat. selama ini, terus kemudian dia luapkan dalam satu perilaku momen. eksplosif. Iya. Barangkali hanya satu episode eksplosif. Tapi walaupun satu episode eksplosif itu mengubah status dia seketika. Dari korban bertahun-tahun, sekarang justru duduk di kursi pesakitan. Tidak ada yang memberikan hati, tidak ada yang menyodorkan empati. Semua orang terobsesi berpikir bagaimana mengirim anak ini ke bui. Fair tidak? Ya, Sesungguhnya tidak fair. tidak Iya. fair. Jadi masuk nih bahwa ternyata putusan pengadilan pun, hakim yang mulia pun boleh jadi melakukan viktimisasi yang keempat. Titik hilirnya apa? Puncaknya apa? Kekerasan. Kalau tidak kekerasan ke diri sendiri, kekerasan kepada siapa? Kekerasan kepada pihak lain. Pada orang lain maupun pada lingkungan. Ya, kepada pihak lain itu bisa kepada sesama manusia Iya. atau kepada objek tertentu, merusak bangunan dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Dalam hal ini, berarti kalau kita lihat, kalau masuk ke ranah pidana, Ya. maka hakim yang mulia juga akan memperlakukan dia sebagai pelaku, bukan sebagai korban. Di awalnya, yang tadinya korban, melakukan viktimisasi yang keempat. Artinya dalam posisi saat ini, negara begitu lemah melindungi Memang. para korban ini. Memang, Mas Ika boleh percaya boleh tidak. Saya hadir ke persidangan tentang situasi yang kita perbincangkan ini. Bukan sekali dua kali. Dan boleh percaya boleh tidak, hakim sebetulnya memberikan perhatian. Sampai kemudian saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan perspektif keilmuan ini 2-3 jam. Hakim tidak menginterupsi, hakim bertanya. Artinya hakim ingin tahu, hakim mencoba menemukan bagaimana sesungguhnya solusi yang paling jitu. Tapi anti klimaks. Ketika tiba hari pembacaan putusan, tetap saja konvensional bahwa yang dipidana siapa? Yang diminta pertanggungjawaban siapa? Cuma satu anak ini. Karena dianggap dia sebagai pelaku, Iya. tidak dilihat rentetan peristiwa. Tepat, kompleksitas masalahnya tidak dilihat. Jadi sangat-sangat simplistis ya. Terlalu menyederhanakan berlebihan. Walaupun hakim tanda petik berdalih dengan mengatakan begini. Klaim bahwa terdakwa adalah korban belum pernah diuji dan diperiksa sebelumnya. Ya iya kan tadi saya katakan. Dia berulang kali mencari pertolongan, berulang kali berharap diperiksa, berulang kali berharap diobati. Tapi kan semua abai. Sehingga hakim, maaf nih jadi sinis nih, hakim punya alasan untuk mengatakan, siapa bilang dia korban? Mana coba bukti? Nah, iya, Pernah iya. tidak diperiksa dokter? Mana hasil pemeriksaan psikologisnya? Pernah tidak mengadu ke BK? Ada tidak catatan di ruang BK? Kan tidak ada. Ya berarti dia pelaku. Ya. Hakim yang sudah memberikan waktu 2-3 jam untuk menyimak perspektif tentang kompleksitas perundungan, akhirnya mungkin juga garu-garu kepala. Kenapa? Karena negara ini belum satu suara. Ini artinya hukum di kita sendiri tidak Itu dia. iya tidak se komprehensif Tepat, itu dalam tepat. menghadapi kasus yang semacam Tepat, ini ya Bang ya. Tepat. Makanya walaupun saya tetap beranggapan positif ya, boleh jadi hakim itu sudah punya kesadaran kok. Ini kompleks masalahnya. Ini tidak begitu fair kalau sebatas berujung pada mengirim anak ke penjara. Ya. Tapi mungkin hakim juga mikir, kalau saya berikan peringanan, lalu saya buka wacana bahwa anak ini adalah korban, lantas implikasi dari putusan saya kemana coba? Siapa yang akan tergerakkan oleh putusan ini untuk mencari siapa sesungguhnya pelaku? Iya.
Apakah sedahsyat itu putusan hakim sehingga bisa menggerakkan otoritas penegakan hukum lain untuk mencari pelaku dan meminta pertanggungjawabannya? Mungkin juga tidak sesederhana itu. Alhasil, di balik kesadaran barangkali di hati hakim juga ada sedikit keputusasaan ya. Bahwa ternyata hukum yang kita punya, jangankan hukum, kesamaan cara pandang pun belum. Tapi memang susah nggak sih Bang kalau men-trace back lagi gitu ya ke belakang gitu terkait soal korban perundungan yang tadi Abang bilang kan buktinya mana, lapor ke guru BK nggak, ya gitu. Itu kan artinya kan men-trace back lagi ke belakang bahwa dia menjadi korban perundungan itu sebenarnya. Dan siapa yang melakukan? Iya, dan siapa yang melakukan itu? Maksudnya pelaku perundungan terhadap si anak ini misalnya. Korban pelaku yang sedang berada pada saat itu di persidangan. Mari kita sepakati, seluruh dunia semestinya sudah sepakat. Dan saya yakin memang sudah sepakat. Bahwa school bullying, perundungan di sekolah itu masalah serius. Tapi pernah tidak kita coba datang ke sekolah nih, tanya ke kepala sekolah, ibu atau bapak punya tidak catatan tentang insiden perundungan di sekolah ini? Ya pasti jawabnya enggak ya. Pada umumnya kalau yang saya lihat sekolah akan menghindari. Betul. Barangkali otoritas pendidikan dalam hal ini kementerian apa namanya? Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah kalau itu sampai SMA. Ya, saya berulang kali mendorong begini. Kan ada yang namanya borang akreditasi kan ya, atau semacam itu. Nah salah satu borang itu semestinya berfokus pada insiden di sekolah sekaligus cara sekolah dalam menangani insiden itu. Kan bagus tuh. Bagus. Iya. Jadi jangan hanya cerita yang bagus-bagus aja. Borok-boroknya juga harus dibuka. Tetapi ini sulit untuk diterapkan. Kenapa? Kalau borang itu diadakan, lalu diisi oleh sekolah, berarti kan sekolah buka aib. Iya. Dan akhirnya apa? Bisa mempertaruhkan nilai akreditasi mereka sendiri. Sama seperti halnya gini. Di borang tertulis, berapa sih jumlah siswa yang tidak naik kelas? Ya semestinya fair diisi. Yang tidak bagus kinerja akademiknya ditulis, ternyata ada 10 tidak naik kelas. Dan seterusnya. Tapi kan jadi bumerang. Kalau sekolah jujur mengisinya, akreditasinya apa? Jadi turun kan? Jadi buah si malakama juga. Nah perkiraan saya kompleksitas semacam itu pula yang akhirnya mempersulit sekolah untuk lebih terbuka, lebih jujur dalam menyikapi insiden, kalau disebut sebagai insiden, perundungan di sekolah masing-masing. Sehingga memang akhirnya tergopoh-gopoh mencari penyelesaian yang paling instan apa? Nasihat saja. Coba memberikan nasihat tanpa ada membuat catatan di nasihat itu yang kalimatnya barangkali justru memojokkan korban. Atau syukur-syukur barangkali ini pihak sekolah berpikiran mudah-mudahan nih anak pindah sekolah. Kalau bukan pelaku, mudah-mudahan korban pindah sekolah. Jadi masalah selesai. Oke, melapor orang tua pola seperti itu. Kemudian melapor ke guru tidak dicatat. Karena sekolah juga akan takut akreditasinya akan turun. Melapor ke polisi juga dianggap selesai dengan cara damai. Apakah tindakan perundungan ini tidak tercantum di dalam undang-undang kita, Bang? Poin gitu. Undang-undang Perlindungan Anak. Mas Ike, Mas Andri, ini agak buka kartu ya. Sebagai bagian dari Yayasan Lentera Anak, kami ini sudah bermitra dengan Dompet Duafa. Bukan gara-gara insiden ini nih. Sudah 2, 3, 4 tahun terakhir ini, kami menyambangi sekolah-sekolah dan juga menyambangi kelompok-kelompok belajar. Bicara tentang perundungan. Apakah tentang pencegahan? Bukan. Kami berangkat dengan kesadaran getir bahwa, maaf ini, pencegahan sudah basi. Pencegahan tidak cukup mujarab untuk menghentikan mata rantai perundungan ini. Sehingga secara realistis kami datang kemudian berdiskusi dengan pihak sekolah, guru, murid, orang tua juga kalau ada mau hadir. Kita bicara bagaimana penegakan hukum terhadap kasus perundungan. Dan ketika kami datang, kami bawa polisi. Supaya polisi juga bisa cerita langsung, sekaligus mudah-mudahan bisa membangun komitmen. Gitu. Apa yang ingin kami katakan? Memang kalau kita buka KUHP kah, Undang-Undang Perlindungan Anak kah, kita tidak akan temukan kata perundungan. Tidak ada, dari halaman paling depan sampai halaman akhir tidak ada. Tetapi kata perundungan itu harus kita terjemahkan ke dalam bahasa hukum kita. Di dalam bahasa hukum kita apa? Ada pasal pengeroyokan. Ada pasal ini yang paling besar yaitu pasal kekerasan. Baik itu kekerasan fisik, kekerasan psikis maupun kekerasan
seksual. Loh itu kan bullying semua itu. Ya. Berarti ada dong sesungguhnya jalan pidana untuk menyetop peristiwa bullying ada. Tapi ternyata sekolah selama ini tidak tahu. Dan polisi tidak memberikan pula pencerahan kepada masyarakat bahwa sesungguhnya masalah yang harus kita sepakati serius ini sesungguhnya bisa dibawa ke ranah pidana. Dari situlah terbuka pemikiran, oh ternyata ini pidana ya, pidana. Kita tidak boleh lagi memandang perundungan itu sebagai dinamika perilaku yang wajar dalam proses perkembangan anak-anak. Tidak boleh lagi memandang seperti itu. Kan karena orang masih mengatakan, biasa aja lah, wajar itu, namanya juga berteman. Tidak boleh lagi memandang perundungan sebagai sebuah dinamika perilaku yang wajar dalam proses perkembangan anak. Sebaliknya kita harus pandang perundungan sebagai agresi berulang, kekerasan berulang. Yang tujuannya merusak martabat kemanusiaan target. Itu dia. Serius kan bobotnya? Ya, Jadi serius kan? Jadi serius. Mendehumanisasi orang ini. Ya.